Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa Salimah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah memberi kekuatan kepada kita untuk mengisi ibadah Ramadan kita dengan ibadah-ibadah yang terbaik dan dengan maksimal. Pemirsa Salimah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas izin dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, di mana hari-hari ini adalah hari-hari penutup yang menjadikan kita sebagai merasa bahwa ini hari-hari terakhir yang barangkali kita tidak akan terlewat lagi. Kalau 10 hari pertama kita masih punya harapan, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Tapi kalau udah 10 hari ketiga berarti ini adalah penutupnya. Semoga kita bisa mengisi penutup dari Ramadan ini dengan ibadah yang terbaik. Dan di 10 hari terakhir inilah ada satu malam yang luar biasa, yang Allah siapkan, yang Allah khususkan, yang Allah karuniakan untuk umat Nabi Muhammad SAW, yaitu malam Lailatul Qadar. Seperti yang sudah kita pahami bersama, bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat utama. Khairum min alfis syahr, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Di dalam Al-Quran, surat Al-Qadar, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfis syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Ayat ini menjelaskan kepada kita, sekaligus juga menjadi busyra, kabar gembira untuk kita. Bagaimana kaum Nabi Muhammad dengan umur-umur yang pendek, 80 tahun, 60 tahun, 70 tahun, termasuk pendek kalau kita bandingkan dengan umur-umur kaum yang terdahulu. Tetapi Allah berikan karunia satu malam bisa mencapai, bisa bahkan lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Apa makna Lailatul Qadar? Para ulama menyebutkan di antara malam Lailatul Qadar atau di antara makna Lailatul Qadar, yang pertama adalah malam kemuliaan. Kenapa disebut malam kemuliaan? Karena malam itulah diturunkan Al-Quran dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ke langit dunia secara khusus, secara keseluruhan. Dalam riwayat bahwa Al-Quran diturunkan 2 kali. Yang pertama adalah diturunkan dari sisi Allah ke langit dunia, yaitu di malam Lailatul Qadar. Nanti kemudian dari langit dunia diturunkan ke bumi kepada Rasulullah, yaitu pada saat nuzulul Quran. Dan di malam Lailatul Qadar itulah Allah turunkan Al-Quran. Maka malam Lailatul Qadar menjadi malam yang paling utama. Kemudian yang kedua, makna Lailatul Qadar adalah malam yang penuh keberkahan. Maka siapa yang mengisi, siapa yang beribadah, siapa yang memaksimalkan kebaikan-kebaikan di malam Lailatul Qadar, maka insya Allah dia akan mendapatkan keberkahan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surat Ad-Dukhan di ayat yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran ini pada malam mubarakah, malam yang penuh berkah. Sehingga malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh diliputi dengan keberkahan. Kemudian yang ketiga, makna Lailatul Qadar adalah malam ketetapan atau malam ketentuan, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Qamar ayat 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan, kami jadikan dengan ukuran, dengan ketetapan.
Qadar di situ adalah maknanya ketentuan atau ketetapan. Maka malam Lailatul Qadar adalah malam ketetapan. Karena itu bermohonlah kepada Allah, bermunajatlah kepada Allah, mintalah kepada Allah segala sesuatu kebutuhan kita, keinginan kita, harapan kita, baik itu keinginan dunia, keinginan harapan dunia maupun keinginan-keinginan dan harapan akhirat. Mintalah pada Allah di malam Lailatul Qadar utamanya. Meskipun di malam-malam yang lain juga, terutama adalah di malam Lailatul Qadar, di mana malam itu ketentuan-ketentuan dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Kemudian tanazzalul malaikah, pada malam hari itu turun para malaikat. Ya, apa yang dilakukan oleh para malaikat ketika dia turun ke bumi? Ya, warruh, yang dipimpin oleh ar-ruh, malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat turun pada malam hari itu berbondong-bondong, ya, dipimpin oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kata para ulama, apa yang mereka lakukan? Ya, para ulama menjelaskan, maka mereka turun ke bumi. Yang pertama adalah untuk mengaminkan doa orang-orang yang memohon kepada Allah, dan untuk memintakan ampunan bagi orang-orang yang beribadah pada malam hari itu. Bayangkan, sekian jumlah malaikat yang kita tidak tahu berapa seluruhnya, mereka mengaminkan doa-doa, ya, yang dipanjatkan oleh orang-orang yang beribadah malam itu. Dan mereka memintakan ampunan bagi orang-orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar. Yang kedua, mereka turun ke bumi untuk menjadi saksi atas amalan-amalan manusia pada malam hari itu. Kita butuh saksi, ya. Makanya ketika ada orang meninggal, setiap kali orang bersaksi bahwa yang mayit ini adalah khair, gitu ya, maka kita juga butuh saksi di sisi Allah. Maka malaikat-malaikat ini akan menjadi saksi bahwa ya Allah si fulan, ya Allah si fulan, ya Allah, mereka melaksanakan ibadah di malam Lailatul Qadar. Meskipun Allah sebenarnya menyaksikan, ya, tetapi malaikat itu menjadi saksi atas amalan-amalan kita. Yang kemudian, yang terakhir, para malaikat itu turun untuk mengurus urusan-urusannya. Bi'idni rabbihim min kulli amr. Jadi kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di malam Lailatul Qadar itu penuh dengan malaikat. Makanya sebagian menambahkan, ya, bahwa malam Lailatul Qadar itu maknanya adalah malam yang sempit. Kenapa? Karena malaikat dari langit, ya, dari seluruh langit turun ke bumi. Seandainya kita bisa melihat jumlah malaikat, seandainya kita bisa melihat mereka, kehadirannya, tentu akan sempit seluruh bumi ini oleh kehadiran para malaikat. Saat itulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala hatta matla'il fajr, sampai waktu pagi. Selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan maksimal, terutama di bulan Ramadan. Semoga Allah takdirkan kita untuk mendapatkan kemuliaan, keberkahan malam Lailatul Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.